Baik, kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong wajahnya ditampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, suaranya kurang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena bisa dengar suara Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ditampilkan wajahnya, Nak. Kameranya rusak, Pak. Nggak bisa. Wah, Anda di mana? Ini kok pada rusak semua ini kameranya. Kemarin bisa pecah. Baik, kita akan mengawali pertemuan ini dengan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan siklus 2 ya. Pertama-tama tagihan laporan dari siklus 2 dan siklus 1 itu sama foto, kemudian fotonya ada penjelasannya lagi ngapain ya. Dan yang diminta kan foto lagi melaksanakan siklus gitu. Nah, itu yang diminta. Jadi jelaskan Anda lagi bertemu dengan siapa. Nah, itu yang dijelaskan, dikasih penjelasan si fotonya. Ya. Kemudian video juga sama. Video Anda itu juga meminta untuk dinarasikan. Ya. Jangan hanya tayang tapi nggak ada isinya gitu. Ya. Nggak ada isinya. Jadi kan repot kalau mau ngejelasin apa itu isinya kalau nggak ada kan. Nah itu kan. Ini slide-nya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan. Nah itu ya, jadi saya minta nanti yang video juga sama, kalau ini ada narasinya. Tambahinlah dengan kegiatan-kegiatan pengabdian Anda ngajar, itu kan pengabdian. Kalau misalnya itu bukan hasil dari kesepakatan dalam siklus dengan masyarakat. Ya. Kemudian juga lakukan juga misalnya kegiatan-kegiatan pasif seperti 17 Agustus gitu. Ya, itu dilaporkan aja sebagai tambahan bahwa Anda memang melibatkan diri bersama masyarakat dalam kegiatan KKN ini. Ya, KKN ini. Coba saya ingin dengar apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing yang hadir di sini. Silakan bergiliran. Siapa dulu? Silakan. Aku dulu, Pak. Silakan. Boleh, Pak. Untuk program yang sudah dilaksanakan kemarin, alhamdulillah udah beres 2 hari. Acara 17 Agustus udah beres dan hari ini baru selesai, Pak. Terus aku mau nanya, Pak, kalau kan mau bikin eco printing semacam gitu buat pemberdayaan di masyarakat, boleh nggak Pak itu, Pak? Eko apa? Eco printing. Apa itu bentuknya eco printing itu? Jadi semacam sablon tapi dari dedaunan gitu, Pak, sablon alami gitu. Medianya daun. Medianya daun. Jadi buat semacam buat ditaplak meja, kerudung yang kayak gitu, Pak. Jadi sasarannya teh ibu-ibu. Kekuatannya bagaimana itu si medianya? Jadi kalau pengen tahan lama itu teh harus pakai bahan kudu beli deui, Pak, bahan kos tawas deui, Pak. Tawas. Tapi lumayan awet, udah di itu ge. Anda jurusan apa? Lupa. Jidan itu jurusan apa? Boleh nggak Pak itu? Boleh. Anda jurusan apa, Jidan? Anda filsafat, Pak. Filsafat. Ya, silakan aja itu dilakukan ya sebagai salah satu bentuk pemberdayaan kepada masyarakat ya. Terus Terus gimana? itu juga udah
udah berjalan untuk ngajar di MI sama di DTA. Terus malam paling maurukan barudak nih Pak di masjid. Ya. Nah, itu dilaporkan yang di pemerintah ya. Itu kegiatan pengabdian Oh, mau ya. Kegiatan pengabdiannya sebutin, jelasin, narasikan itu kegiatannya apa, dipoto. Ya, kemudian yang kegiatan pemberdayaannya yang tahapan-tahapannya itu ya silakan fotokan juga ya. Jadi ada biar nambah lah bahwa Anda itu memang ada kegiatan, bukan hanya pemberdayaan tapi juga melakukan pengabdian. Oke, ada kendala aja tapi ya? buat sampai sekarang sih belum ada Pak kendalanya. Berarti untuk kegiatan-kegiatan kemarin pas acara 17-an pas laporan boleh dicantumin foto-fotonya gitu Pak. Dilaporkan sebagai kegiatan partisipatif, sebagai kegiatan pengabdian. Nah, yang kegiatan pemberdayaannya tolong bedakan. Sebab kegiatan pengabdian dirumuskan dengan masyarakat kan, sama-sama gitu. Kalau kegiatan pemberdayaan, idenya dari masyarakat gitu, dirumuskan bareng-bareng, itu yang pemberdayaan. Kalau yang pengabdian Anda lakukan sendiri saja, ya, tanpa hasil atau tanpa dirumuskan dalam satu forum bersama masyarakat gitu. Ya, karena kegiatannya mungkin sudah jalan, sudah ada di situ. Ya. Oke, cukup, Jidan. Yang lain silakan. Pak. Terima kasih Pak. Yang lain. Mana yang lain? Sok, silakan yang lain mana? Dina, siapa Dina? Iya Pak, kan aku KKN-nya di Cibiru ya Pak, di Pasir Biru. Terus kegiatannya apa aja? Nah kegiatannya tuh kan jadi udah ada udah ada rundown-nya dari ketua KKN di situ. Nah jadi yang aku lakuin itu jadi dibagi-bagi per RW Pak, kan ada jadi KKN di Pasir Biru itu ada terbagi beberapa kelompok. Nah aku kelompok 5. Nah, kelompok 5 itu aku kebagian di RW 5 sama di RW 11. Nah, kegiatan yang dilakuinnya teh kayak belajar sambil bermain gitu. Kayak misalkan kalau di RW 5 dulu ya, Pak ya. Kalau di RW 5 itu kan kayak anak-anak SD kayak gitu. Kita kayak belajar matematika, terus IPA, terus nah kalau IPA-nya juga kayak praktek bercocok tanam, bukan materi. Materi ada, cuman kayak ada prakteknya gitu. Terus agama, matematika, agama, IPA, sama bahasa Inggris. Nah, itu teh jadwalnya teh dari hari Senin sampai hari Jumat. Soalnya kan di situ juga kan kita teh ngurus perizinannya. Soalnya kalau di Pasir Biru itu RW 5-nya banyak banget. Terus jadi di dalam satu RW teh terbagi beberapa DTA gitu loh, Pak. Jadi kayak kita teh harus buat dulu surat undangan buat para orang tua kalau di RW 5. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah banyak anaknya juga sekitar 30 lebihan datang. Kita ngajar di sana praktek. Udah gitu, kalau di RW 11 itu kita udah di yayasan. Jadi alhamdulillahnya teh diizinin di yayasan gitu. Jadi nggak perlu kayak harus ngasih surat undangan ke orang tua. Nah, di sana juga sama materinya kayak IPA, agama. Cuman bedanya kalau di RW 11 itu kan dari yayasan. Jadi kan karena sekolah daring, jadi mereka tuh hanya diperbolehkan untuk ngaji ya Pak. Jadi ngaji itu mulai dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Nah, tapi kita juga nggak menghilangkan kegiatan ngaji mereka gitu. Misalkan mulai dari jam 2 kita masuk dulu materi mereka, ngaji seperti biasa mereka seperti apa, setelah itu baru masuk materi kita kayak gitu Pak perharinya. Tiap harinya kayak gitu. Ngajinya daring? Gimana Pak? Ngajinya daring nggak? Nah, kalau ngaji mah datang ke yayasan, kecuali kalau sekolah iya daring. Oke. Ada kendala? Gimana Pak? Ada kendala nggak? Kendala. Oh, enggak sih kalau kendala kayak gitu mah cuman waktu awal-awal minta perizinan di RW 5 karena RW 5 tuh di Pasir Biru luas banget. Terus anak-anaknya teh kayak bukan berkubu-kubu ya, kayak berbeda-beda DTA. Misalkan di RT ini ada anak-anaknya, ada pengajiannya gitu. Jadi kalau nyatuinnya tuh susah, makanya waktu awal-awal tuh kita kayak bikin surat ke rumah ke setiap orang tua mengundang anak-anak untuk ikut kegiatan KKN kami gitu. Dan kita juga belajarnya
sama Pak RW-nya tuh diizinin di masjid. Di Masjid Pasir Birunya diizinin. Tapi kalau untuk praktek kita ada di kantor RW gitu di lapang. Oke. Cukup ya. Silakan yang lain. Dok, yang lain, mana yang lain? Erna udah. Saya, Pak. Dok, siapa? Nabil. Oke, Nabil, silakan, Bil. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk saya, Pak, saya di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari. Di sini ada kita fokus di 3 bidang, yaitu pada pendidikan, lingkungan, juga kesehatan, Pak. Untuk pendidikan, insya Allah kami akan melandingkan kegiatan penyuluhan pendidikan, Pak, dengan tema peran keluarga dan masyarakat terhadap urgensi pendidikan demi penunjang masa depan anak. Juga untuk kesehatan, insya Allah kami akan melandingkan disinfektan, penyemprotan bersama pemuda, juga menempelkan poster-poster terkait COVID-19. Untuk lingkungan, kita lebih kepada memilah sampah dari rumah. Jadi dibuatkan komposter di titik-titik tertentu untuk nantinya bisa dijadikan sebagai pupuk organik gitu, Pak. Itu mungkin untuk kegiatan inti dari saya sendiri. Kalau untuk rutinan biasa ada ngajar mengaji dinia setiap Selasa dan Kamis dan lain sebagainya. Juga mengikuti lomba-lomba di sini. Juga kalau khusus dari saya sendiri, Pak, jurusan manajemen keuangan syariah, insya Allah saya sendiri berfokus pada peningkatan UMKM yang ada di sini, Pak. Gitu mungkin. Ya, pokoknya laporkan di fotonya, kemudian juga dinarasikan fotonya, jangan sampai kosong. Kemudian yang kegiatan pengabdian tadi, termasuk kegiatan yang pemberdayaan. Oke, silakan yang lain. Ya, Pak. Terima kasih, Nabil. Yang lain silakan. Sok, silakan. Nanti saya tunjuk loh kalau nggak ada yang ngobrol. Pani, mana Pani? Pani, silakan Pani. Ya, Pak. Oke, tunjukkan wajahmu. Sebentar, Pak. Silakan. Sebentar, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Kalau saya sih, Pak, programnya masih bimbel, ngadain bimbel kayak gitu tiap pagi. Bimbelnya anak-anak ke rumah dari jam 9 sampai jam 10. Terus program pembuatan kompos, terus pembuatan hand sanitizer sama penyuluhannya juga. Terus ngajar ngaji juga, itu ngajar ngaji kita yang datang ke masjid-masjid, Pak. Di sana saya ngegarap RW 13 sama RW 14. Di situ ada jadwalnya tiap sore sampai dari jam 4 sampai jam 5. Paling itu aja, Pak. Terus bantu-bantu posyandu sama acara PHBN di sini. Oke. Yang kegiatan siklusnya gimana, Pani? Kegiatan siklus gimana, Pak, maksudnya? Jalan nggak siklus pemberdayaannya? Oh, iya, Pak, kayak penyuluhan gitu sih, Pak, kalau Fani. Lain, maksud Bapak tuh kan ada siklus 1, siklus 2, siklus 3. Nah, itu jalan nggak? Bisa dijalankan nggak? Oh, iya, Pak, bisa. Ya, jalankan. Kalau bisa dijalankan, dilaporkan ya, dipotokan bahwa itu lagi siklus 1, siklus 2, siklus 3 gitu ya. Dinarasikan. Oh, iya, baik, Pak. Makasih, Pani ya. Iya. Oke, makasih, Pani. Ya, sama-sama, Pak. Oke, yang lain silakan.
Sok, silakan siapa? Yang lain? Erna? Erna mana? Erna silakan Erna. Ya Pak, Silakan. kalau saya itu kemarin yang jalan baru yang ngajarnya sih Pak, Ini Anda di mana posisi? di rumah Pak. Daerah mana? Saya di Desa Gunung Bawang, di Kecamatan Ngawi Pak. Ngawi, Ya, Jawa Timur. ya. Oke, terus silakan. Nah, Ya kemarin baru jalan yang buat ngajarnya kan, soalnya kalau orang tua di rumah itu pada nggak bisa ngajarinya, pada sibuk kerja. Jadi kita bikin program kayak apa sekolah lagi di rumah gitu. Cuma udah mulai jalan gitu, cuman ya emang ada beberapa anak yang bandel dan nggak mau belajar gitu aja sih Pak kendalanya. oke. Dipotongkan Terus ya. sama apa? Ya Pak, Terus apa lagi? sama itu sih pembagian masker kan banyak warga juga yang kesadaran ini belum sadar akan kesehatan juga gitu, jadi kita bagiin masker kayak gitu. Nah, maskernya ada beberapa yang dari donatur, ada juga yang uang dari desa kayak gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Silakan Saudara Maulana Ahmad. Maul, silakan Maul. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya nyalakan videonya. Ini Pak, saya lagi di kampung, jadi kalau nyala video, zoom-nya langsung keluar. Udah dicoba dari tadi. Oke, silakan. Kalau dari saya, rencana programnya kan di desa saya ini kan kurang kenal dengan COVID, Pak. Jadi saya rasa pemerintahan juga udah gencar melakukan penyuluhan kayak gitu. Jadi saya... Oh, kecamatan mana, kabupaten mana? Di Kertasari, Pak. Di Desa Ranca. Kabupaten? Kampung Ranca. Bandung, Pak. Bandung. Ya. Jadi saya lebih fokus ke meningkatkan kesehatannya, Pak. Peningkatan kesehatan warganya. Kayak misalkan nyemprot disinfektan. Kemarin kan alhamdulillah ada donatur buat disinfektan. Jadi saya semprot sama pemuda-pemuda yang ada di sini. Kalau dari kesehatannya. Terus dari lingkungannya itu bikin itu Pak, bikin kayak pengurai sampah, jadi nantinya bisa dijadiin pupuk, biar programnya itu pertanian irit lahan, jadi bisa dimasukin ke dalam tas yang plastik yang kecil itu tuh Pak, apa namanya itu yang kayak trash bag, polybag. Jangan disingkat Pak. Seperti itu Pak, kalau dari saya. Oke, terima kasih Mo. Kalau di antara Anda ada yang bisa nunjukin produk, itu Bapak tunggu. Ya, misalnya kalau hand sanitizer bikin sendiri oke lah, minta ditunjukkan ya. Kalau buat. Kemudian produk lain misalnya tadi eco printing misalnya, tolong dilihatkan. Dan kalau dilihatkan dikemas sebaik mungkin. Ya, dibuat sebaik mungkin. Apalagi kalau misalnya ada yang buat produk ya, yang ditampilkan di masyarakat, Bapak menunggu. Ya, kalau sebagai sampel dibuat sebaik mungkin lah pakai label KKN gitu ya. Kalau untuk sampelnya. Baik, ini waktunya akan habis, nanti kita masuk lagi. Silakan satu orang lagi. Oke, saya Pak. Silakan, Zuk. Oke Pak, untuk